Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah, dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan. Dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya Adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya dua alur. Satu, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya? Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap, ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran, dengan akun yang diduga Fufu Fafa, dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran, ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang ibu bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini. Seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan. Ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya? Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibran ya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut, semestinya dia mengatakan saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya mereka mau memakzulkan, sudah memenuhi syarat Fufu Fafa untuk dimakzulkan. Jadi sebagai guru besar harusnya malu kepada rakyat membiarkan pendidikan dirusak marwahnya oleh Jokowi dan Gibran. Jangan malah bersatu dalam kejahatan karena demi uang dan jabatan, tidak peduli dengan bangsa dan negara. Ingat masa depan anak dan cucu kita, Profesor. Ya, jadi teman-teman, bagus lanjut Bang Ferry, biar terusan gak keluyuran ke pasar-pasar. Ya, jadi makzulkan Fufu Fafa, wapres paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia kayak bapaknya. Nah, teman-teman, negara sebesar ini kok cuma dibuat permainan Jokowi sekeluarga. Memang Jokowi pejuang untuk negara. Ya,
Jadi bongkar jangan sampai negara dipalsukan sehingga merusak sistem ketetangganegaraan dan merusak pondasi negara atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, si Gibran ini hanya lulusan SMP, ijazah Jokowi dari SD hingga PT, semuanya itu palsu, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Ya, Pak Gibran ini sebenarnya dia tidak mempunyai ijazah SMK, hanya sebagai keterangan kursus saja. Dia hanya tamatan SMP, ya. Mengapa bisa dia mencalonkan sebagai wakil presiden? Ya, itu sangat menyedihkan Indonesia atau rakyat. Jadi revolusi selamatkan negeri dari antek-antek oligarki. Jadi adili Jokowi tapi Jagung dan Kapolrinya belum diganti nonsen. Kaki tangannya Mulyono berkeliara bebas terpidana. Jadi 1 hari 1 bulan apalagi 1 tahun kalau pemimpin pengkhianat perlu diadili dan hukum seberat-beratnya, jangan cuma masyarakat saja yang dihukum. Ya, begitu pula para penjabat ini ketika sudah melakukan hal yang tidak baik di Indonesia ini maka harus dihukum, bukan hanya para masyarakat saja atau para rakyat saja sudah melakukan kesalahan maka dihukum. Harus setara dengan hukuman. Jadi ketika mereka sudah melakukan hal yang tidak baik. Jadi kalau terbukti jangan cuma dimakzulkan tapi jangan harus dihukum karena sudah menipu rakyat termasuk oknum-oknum yang terlibat mengikuti skenario di dalamnya. Ya, setuju ibarat Jokowi sudah dijual negara dan didukung kloninya. Rakyat mau dibodohi. Ya, semoga tidak hanya gempar di sosmed. Saya menunggu keadilan untuk mereka yang mengorban aruban negara-negara bukan milik geng Solo. Ya, jadi betul Bang Ferry, semua rakyat Indonesia dah dihianati dan dibohongi dari segala penjuru hukum harus ditegakkan. Ya. Jadi politik curang itu bisa membuat orang jadi apa saja yang dikehendaknya. Semua bisa disulap lah terus dan banyak temannya terbukti menteri yang korupsi. Kalau politik jujur pasti kalah. Ya, jadi teman-teman, mengadili Jokowi harus dimulai dari anaknya karena jika selama masih memiliki kekuasaan maka mereka nggak akan bisa disentuh oleh hukum. Jadi teman-teman, sama aja kita harus ketika mengadili bapaknya dan anaknya harus sama-sama, ya, karena mereka bisa-bisanya nanti tidak bisa dihukum lagi. Jadi teman-teman, buang energi sudah sangat besar. Segera makzulkan dan penjarakan biar negara ini tenang. Jangan dipilih pemimpin pembohong, pengkhianat, biar Indonesia adil dan makmur. Hidup Pak Prabowo. Ya, negara ini kok cuma ngurusin satu keluarga. Kalau memang terbukti, leserkan dan penjarakan. Jangan cuma gambar-gambar biar rakyat senang gitu loh. Kamera demonya kan malah DPR kok yang tenar termul. Ya, jadi Ferry Amsyari salah satu dosen dan pengamat politik yang argumentatif dan logis berpikir, ya. Rakyat mendukung penjelasannya. Ya, jadi teman-teman yang segera diadili Gibran dan Jokowi untuk membuktikan kebenaran pengkhianatan soal ijazah dan fufu-fafa. Ya, mereka harus diadili, ya, dan segera dimakzulkan si Gibran ini karena telah membohongi para rakyat. Jadi adili Jokowi, makzulkan fufu-fafa, sangat mengkhianati negara dan konstitusi. Ya, jadi teman-teman, Indonesia sepertinya digrotin-grotin koruptor yang sok merasa negarawan. Betul nggak, Opung? Jawab jujur, karena berbohong sudah hilang tumbuh seperti rumput teke. Ya, masa polisi nggak bisa menyelidiki sebuah akun orang kalau akun fufu-fafa itu bukan Gibran. Cari dong yang punya akun sebesarnya. Kalau nggak bisa mencari pemiliknya, berarti Gibran pemilik fufu-fafa tersebut. Ya, jadi teman-teman, rakyat sangat antusias adili Jokowi dan kroninya dan makzulkan Gibran atau wapres pelanggo. Ya. Jadi anak dan bapak kan podo syarat neu PKI September ini nepalkan aja. Jadi teman-teman, rakyat Indonesia dianggap bodoh oleh majikan termul. Ya. Ayo rakyat besok menyimak semua sidang fufu-fafa. Ya, muka tembok sudah jadi ejekan rakyat kok masih nggak mau mundur. Seperti inilah yang membuat rakyat marah. Ya, jadi
Sedih pilpres yang menghabiskan dana triliunan hanya untuk mendapatkan wapres yang tidak berkualitas. Ya, baru menyesal karena telah memilih wapres yang sangat salah dan telah membohongi kita. Jadi, wapresnya senang banget keluyuran kebesaran ke bencana banjir, pokoknya pencitraan dan onti beri giliran ditanya solusinya yang jawab seluruh orang. Ya, jadi lanjutkan perjuangan demi kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Ya, makanya untuk selanjutnya kau milih calon pemimpin, lihat dulu latar belakang pendidikannya, harus jelas dan terdata fakta asli bukan yang palsu. Jadi makzulkan saja perampok konstitusi, untuk apa pertahankan wakil pelongo-pelongo jadi bebannya. Jadi teman-teman, malunya kita sama-sama negara tetangga, presiden dan wapres kita ijazah palsu. Ayo mari kita dukung makzulkan wapres Gibran, ayo angkat tangan. Ya, hukum seberat-beratnya siapapun itu, karena ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Jadi semoga hukum masih membela keadilan, namun pemisi hukum umumnya pro dan pada kebohongan. Jadi Jokowi, Gibran, KPU termul, harus dan wajib dinepalkan. Oke. Jadi KPU merubah status dan Gibran, KPU wajib dinepalkan. Ya, ini gara-gara KPU telah mengubah status Gibran, makanya dia bisa jadi wakil presiden. Ya, itu sangat tidak adil dan tidak jujur kepada masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, hakim jangan seperti KPU mengirim kisi-kisi ke Gibran dalam Gibran menghadiri persidangan kasus ijazah. Ya, tidak boleh begitu. Lanjut terus, jangan kendor. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus mendukung para penjabat yang mau mengadili Jokowi dan Gibran. Jadi coba kalau hukum alam itu ada dan berlaku, mungkin manusia tak segaduh ini. Inilah tantangan hidup saudaraku. Ya, saya pribadi yakin 100%.